ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, situasi yang tidak menentu di dalam Islam Jamaah ini membuat para pengurus-pengurus dengan berbagai cara diupayakan, namun tetap dalam artian tetap dengan kekeh bahwa dia adalah pelaku kebenaran. Dia adalah Thaifah Mansurah, golongan yang selamat. Dia adalah orang-orang yang mansurin, yang tertolong, yang golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang menimpa di dalam Islam Jamaah dianggaplah sebagai sebuah dianggaplah sebagai sebuah cobaan, ujian maupun cobaan. Ini yang terasa atau dirasakan oleh Islam Jamaah, sebagaimana bahwasanya kawan-kawan yang mencoba, baik kawan-kawan mantan yang paling getol, paling semangat membuka akal sehat, akal waras, maka dianggaplah mereka sebagai sebuah cobaan. Tentunya kalau ini klaim sebuah cobaan, ya tentunya dia bersandar diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus sekali. Namun sayangnya itu dia tidak mengilu, bahasa mengilu itu tidak ngocong, tidak berkaca, tidak melihat bahwa kelakuannya itu apakah kelakuan itu dalam hal kebenaran atau salah. Bayangkan orang mengkafirkan selain golongannya tanpa kesalahan orang lain, nggak tahu kesalahannya, nggak tahu apakah ini termasuk terkena nawakid Islam atau tidak, namun lancang sekali mengkafirkan selain golongannya, memurtadkan orang-orang yang pernah ada di dalamnya, sehingga ketika keluar dikatakan murtad dan lain sebagainya. Berarti apakah ini benar? Kemudian menceraikan suami istri yang fine-fine saja, yang bahagia-bahagia saja, karena apa? Karena salah satunya hijrah misalnya. Ini sangat luar biasa. Sehingga berbagai cara dilakukan, termasuk ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, termasuk siang ini, belum lama tadi ya, baru siang ini tadi, doa ini sebenarnya sudah tersebar sih, cuman ada tambahan-tambahan dalam redaksinya, ada ditambahi agar lebih mantap. Tersebar sebuah broadcast doa, di mana doa tersebut kita baca, kita hanya membaca aja tulisan ini tanpa menambahi, paling hanya kita komentari sedikit-sedikit aja ya. Yang pertama, doa itu yang sempat di screenshot oleh kawan-kawan bunglon di dalam grup Islam Jamaah tentunya, yaitu doa yang judulnya adalah doa untuk Bapak Imam, BP Imam
dan jamaah. Yang mana ini di grup At-Taqwa, dan nanti ditampilkan di sebelah sini atau sebelah sini, yang panjang sekali, yang sempat di screenshot biar menjadi bukti. Kalau kita langsung ke isinya kita sharekan, nanti disangka CRK membuat nulis-nulis sendiri di share sendiri, tapi ini tidak. Ini ada dari sahabat kita, sahabat Islam Jamaah, kurang lebih teman kita, teman Islam Jamaah, yaitu Mas Nur Hadi. Allah alam rumahnya mana saya nggak tahu, saya dapat dari kawan, ya tentunya kawan yang di grup situ. Maksudnya ada doa di sini, kita ada doa ditulis seperti ini modelnya, doa untuk Bapak Imam dan jamaah. Nanti kita komentari sedikit-sedikit bila perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiq imamana Sultan Aulia Abdul Aziz lima tuhibbu wa tardah. Wa atalla umrahu ala ta'atika wa barik fihi wa saddid khutahu. Allahumma arzuqahul bitanata salihata allati tadulhu alal khair wa tu'inuhu alaih. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan ya rabbal alamin. Allahumma asrif anhu bitanata su' birahmatika ya arhamar rahimin. Terlihat mantap, ya, mantap ya doanya. Artinya, ya Allah, kita membaca aja ya, semoga Engkau memberi pertolongan kepada imam kami yang bernama Bapak Sultan Aulia Abdul Aziz pada sesuatu yang Engkau senangi dan Engkau ridhoi, dan semoga Engkau memanjangkan umurnya dan di dalam taat kepada Engkau, memanjangkan umurnya di dalam taat pada Engkau, dan benarkanlah langkahnya. Jadi wa talla umrahu ala taatika wa barik fihi wa saddid khutahum. Ya Allah, kok balik ya, Nuar mana ya? Ya Allah, jadikanlah dia orang-orang yang menunjukkan dan mendapatkan petunjuk hidayah ya Rabbal alamin, menunjukkan dan mendapatkan petunjuk. Ya Allah, palingkanlah dia dari teman-teman yang jelek dengan rahmatmu, bitonatasu birahmatika ya Allah, paling belas kasihanilah zat yang menyayangi. Allahumma man aradana wa arada imamana Sultan Aulia Abdul Aziz wa ulama'ana wa jama'atana bisu'i fa ashghilhu fi nafsihi. Fa ashghilhu namanya salawat ashghil. Fi nafsihi wa rudda kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmiran alaihi ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa kafa ala man adana. Ya Allah, siapapun orang yang punya niat jelek, silahkan kita nanti akan kritisi dikit-dikit ya. Kepada imam kami, niat jelek kepada imam kami dalam kurung adalah Sultan Aulia Abdul Aziz, kepada ulama kami dan kepada seluruh jamaah kami, maka sibukkanlah dia dalam mengurusi dirinya sendiri. Tidak ada waktu untuk mengganggu kami. Penurusi liane biar tidak ada waktu mengganggu kami. Dan gagalkanlah niat jeleknya dan jadikanlah siasat jeleknya hancur, rusak berat atas dirinya. Ya Tuhan seluruh alam, cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung kami. Cukuplah Allah menolak usaha jeleknya orang yang memusuhi kami. Ada lagi, Allahumma anji imatana, Allahumma anji jamaatana, Allahumma barik imatana, Allahumma barik jamaatana, Allahumma ansur imatana, Allahumma ansur jamaatana, Allahumma aslih imatana, Allahumma aslih jamaatana, Allahumma shfi imatana, Allahumma shfi jamaatana, Allahumma hafad imatana, Allahumma hafad jamaatana. Ini tambahan lagi nih ya. Dulu sampai Allahumma shfi cuma. Allahumma najina wa ahlina wa imatana wa jamaatana minal qawmi zalimina wa amalihim. Allahumma sabbit jama'atana ala dinika wa nusumna ala man adana wa shduda wa ta'ataka ala man dolamana wa shduda wa ta'ataka ala man afsadana wa shduda wa ta'ataka ala man khonana wa shduda wa ta'ataka ala man bagho alaina. Mantap ini, ditambah banyak biar lebih mantap. Allahumma aizal Islam, Allahumma aizal jama'ata, bukan aizal Islam ya, tapi aizal jama'ata
wa adal firqatal kafara. Allahumma aslih lana fi aimatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amwalina wa fi ma razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkanlah imam-imam kami dan selamatkanlah jamaah kami. Ya Allah, berikanlah barokah pada imam kami dan berikanlah barokah pada jamaah kami. Kita hanya mendoakan ya, kita hanya membaca loh ya. Ya Allah, tolonglah imam kami dan tolonglah jamaah kami. Ya Allah, perbaikilah imam kami dan perbaikilah jamaah kami. Ya Allah, sembuhkanlah kami, imam kami dan sembuhkanlah jamaah kami. Ya Allah, jagalah imam kami dan jagalah jamaah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami, keluarga kami, imam kami, jamaah kami dari kaum-kaum yang zalim dan perbuatan-perbuatan mereka. Ya Allah, tetapkanlah jamaah kami pada agamamu bisa menetapi Quran hadis jamaah, bukan Islam, yaitu Quran hadis jamaah. Dan sangatkanlah penginjakmu atau siksamu atas orang-orang yang menganiaya kami. Sangatkanlah penginjakmu atau siksamu atas orang-orang yang merusak kami. Sangatkanlah penginjakmu atau siksamu atas orang-orang yang mengkhianati kami. Sangatkanlah penginjakmu siksamu atas orang-orang yang mendurhakai atau melacuti kami. Ya Allah, muliakanlah jamaah dan hinakanlah, hancurkanlah firqah serta orang-orang kafir. Sepintas mantap ini ya. Ya Allah, perbaikilah kami di dalam imam-imam kami, jamaah-jamaah kami, keluarga kami, istri-istri kami, anak turun kami, harta-harta kami, dan rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Berilah barokah di dunia maupun di akhirat. Ini malah orang wong tuanya gak enak. Jadi inilah khasnya Islam Jamaah itu, mendoakan orang tua itu jarang-jarang dibanding mendoakan kepada sang imam. Itu lebih sering, lebih mantap, lebih khusyuk mendoakan sang imam daripada orang tuanya sendiri, apalagi orang tua yang sudah meninggal yang jelas-jelas butuh yada'ulah, butuh doa-doa anak soleh. Allahumma gfinihim bima syi'ta, Allahumma gfinihim bima syi'ta, Allahumma gfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara sesuai yang Engkau kehendaki. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan kejahatan mereka dengan cara sesuai yang Engkau kehendaki. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan kejahatan mereka dengan cara sesuai yang Engkau kehendaki. Allahumma gfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara sesuai dengan Engkau kehendaki. Bagaimana Engkau menghendaki, sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, tadi saya sudah baca. Saya sedang tidak berdoa loh ya, saya hanya membaca karena harus ada yang kita ta'dil, harus kita luruskan. Bukan doanya, tapi maksud dari doanya itu kepada siapa, itu yang harus. Doanya sih bagus-bagus karena memposisikan dia sebagai seorang iman sendiri dan selainnya kafir. Masanya itu dia seakan-akan playing victim. Dalam Islam Jamaah itu berlagak sebagai playing victim, seakan-akan dia teraniaya, terzalimi. Padahal kalau kita lihat siapa yang menzalimi siapa. Siapa yang menzalimi, siapa yang menceraikan, siapa yang memusuhi, siapa yang mengkafirkan kaum muslimin, siapa yang menganggap semua orang Islam tidak sah Islamnya, siapa? Bukankah golongan ini sendiri? Lalu ketika kita luruskan, lalu ketika kita tegur, lalu kita takdil, dia seakan-akan menjadi playing victim, orang-orang yang terkena imbas, orang-orang yang itulah gaya mereka seperti itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, yuk kita sedikit-sedikit aja, enggak usah banyak-banyak, ya paling berapa menit aja. Di situ jelas kalimat pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma waffiq imamana Sultan Auliya Abdul Aziz tuhibbuna wa tarda wa atalla umrahu ala taatika wa barik fi wa sadid khutatahu. Disebutkan di sini jelas-jelas kalimat ini menunjukkan bahwa Pak Sultan Aulia diakui sebagai seorang imam, dan memang seperti itu. Saksinya banyak, apalagi saksinya banyak, orang yang berbiat padanya juga banyak. Saya juga berbiat 5 kali kalau nggak salah ya pada beliau. Ya. Ini kondisi ini kenapa kok sampai sang imam membutuhkan doa? Tahu sendirilah, tahu sendiri. Sang imam sedang didera, sedang mendapatkan, kalau bahasa mereka, ujian, cobaan. Kalau bahasa kita apa? Ya mendapatkan apa yang menjadi
perbuatannya gitu aja setimpal. Al jaza min jinsil amal. Man amala solihan fali nafsi, sorry. Man amila solihan fali nafsi wa man asa fa alaiha, gitu lah. Dilalaikan kemudian dilupakan. Barang siapa yang beramal baik maka manfaat bagi dirinya. Man amila wa man asa fa alaiha, barang siapa yang beramal kejelekan fa alaiha, maka berat bagi kami warga mantan-mantan mengatakan yang sedang ditimpa oleh imam Islam Jamaah ini adalah sesuatu yang sepantasnya, hasilnya lah bahasa kita, al jaza min jinsil amal. Tetapi bagi warga Islam Jamaah inilah yang saya katakan sebuah syubhat. Dia tidak merasa dia bersalah bahwa ini dianggap sebagai sebuah cobaan, maka Bapak Imam butuh doa. Ini judulnya Bapak Imam butuh doa ini. Genting ini, keadaan genting. Bapak Imam butuh doa. Doanya siapa? Doanya para pendukung. Oh, pendukung. Para pengikutnya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, memang kadang ruwet sih dari satu sisi. Enak sekali ya. Sudah dapat uang setiap bulan 10%. Masih minta doa. Seharusnya kan dapat uang justru dia yang mendoain nih. Kayak dukun-dukun itu kan seperti itu. Setelah dapat upah atau sebelum mendapat upah, lalu dia memberikan jambi-jambi, dia memberikan apalah agar si pendatang ini, calonnya ini, nasabahnya biar tenang apa yang menjadi hajatnya, walaupun tidak mungkin akan dikabulkan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Lalu di sini disebutkan awal marzuquhu bitonata sholihatal lati tadullu ala khairi wa tu'inuhu alaih. Ya Allah, berikanlah Bapak Imam teman yang baik, bitonatul khair, teman yang baik yang bisa menunjukkan, yang bisa watu'inuhu, yang bisa menolong. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ya pantas doa ini dilontarkan karena banyaknya bunglon. Bahkan ring 1. Bahkan ring 1 yang gerutak-gerutuk kalau imamnya itu juga ya adalah itu aja. Ya, ini kekhawatiran Islam Jamaah. Bitonatul khair itu kan teman yang baik, bitonatul khair. Artinya kebalikannya, dia sangat ketakutan kalau ada orang yang dianggap jelek. Apalagi wakil-wakilnya. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah dia yang mendapatkan petunjuk hidayah dan menunjukkan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, sebagaimana sang imam Islam Jamaah. Ternyata imam Islam Jamaah itu hanya sebatas sebagai pengagungan hulu penghormatan kita, ta'dim kita dulu saya loh ya. Dan sampai sekarang ya sama pengikutnya seperti itu kan. Hulu berlebihan. Luar biasa berlebihan. Sebatas itu, setelah kemampuan intelijensi, kemampuan bagaimana nasihat orasi, orator sang imam, kita belum pernah mendengarkan. Wallahi. Ya, bisa kita sumpah demi Allah ya, kayaknya orator yang menggebu-gebu imam kita itu dulu nggak pernah. Ya, kelemak. Menunjukkan bagaimana. Kadang ceramahnya, nasihatnya bulat aja, bahasanya balik meneh. Ya karena itu sang imam, maka begitu luar biasa kita menulisnya huruf demi huruf, sebagaimana mengambil karomahnya, mengambil taatnya tadi. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala ya. Lanjut kemudian Allah masrif anhu bitonatasu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, palingkanlah imam kami dari teman-teman yang jelek, bitonatasu, dengan teman-teman yang jelek. Yang tentunya teman-teman yang jelek ini dianggap akan menjadi momok dalam Islam Jamaah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, teman yang jelek pun, standar teman yang jelek bagi Islam Jamaah adalah orang-orang yang sudah ragu, yang dangkal. Dangkal dalam akidah Islam Jamaah dianggap jelek. Ini sebuah kepanikan, sebuah puncak daripada kepanikan. Tidak ada kata lain kecuali harus berdoa, dan seluruh jamaah diminta untuk berdoa ini. Tentunya seperti itu.
Lalu di bawahnya ada doa Arab lagi. Allahumma aradana wa arada imamana sultan auliya Abdul Aziz wa ulama ana wa jama'atana bisu'i fa ashilu fi nafsi wa radda kaidu fi nahrihi. Ya Allah, siapapun orang yang punya niat jelek, lihat, siapapun orang yang niat jelek kepada kepada kami, niat jelek kepada imam kami, yaitu Sultan Aulia, kepada ulama-ulama kami, dan seluruh jamaah kami, maka sibukkanlah dia dalam mengurusi dirinya sendiri, tidak ada waktu untuk mengganggu kami. Waj'al tadbirahu tadmiran alaihi ya rabbal alamin. Dan jadikanlah siasat jeleknya mereka hancur, rusak berat atas dirinya. Ya Rabbal Alamin, ya Tuhan seluruh alam. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, di kalimat ini disebutkan barang siapa orang-orang yang berniat jelek, pada kami, pada jamaah kami, pada imam kami, maka sibukkanlah urusannya sendiri sehingga tidak ada waktu untuk mengurusi kami. Nah ini api, ini ribat akli salim nih. Ternyata doa ini nggak mandi. Kenapa? Karena memang nggak niat jelek. Ini kan niat yang berniat jelek, gitu loh bahasanya. Yang berniat jelek, yang mau berniat jelek, maka engkau palingkan. Nah, ribat akli salim dan kawan-kawan hijrah kok terus eksis. Seharusnya kan tersibukkan ngurusi dirinya sendiri nih. Ini ternyata tidak, di sela-sela dia sibuk untuk umat, dia sibuk untuk keluarga, dia sibuk untuk apa dan itu. Nah, mungkin insya Allah saya juga sibuk lagi nih, doakan ya, mohon doanya insya Allah. Ini saya mau daftar S2 ya. S2 doakan ya, nanti S2 mata kuliah jurusan studi Islam ya, insya Allah lah, ini kemarin sudah daftar, tinggal nunggu pemberkasan insya Allah ya. Nah sibuk, apakah nanti nggak bisa dah, insya Allah ya. Selain juga ngurus pondok, juga ngurus umat, juga ngurus warga ya, tetap Islam jamaah jangan ditinggalkan ya. Makanya nggak mandi, ini kan yang niat jelek nih, yang niat jelek pada saya, pada imam saya, pada jamaah saya, mohon engkau sibukkan fa'ashghilhu. Ini kalimat ini kan mensitir dengan kalimat sholawat ashghil itu. Wa ashghilni zalimin bizzalimin. Yang selawat-selawat yang didengar itu ya. Dan semoga engkau sibukkanlah orang-orang zalim dengan kezalimannya. Wasyilhu zalimin bidzalimin. Ya. Lah karena kita nggak niat jelek, kita itu iradatul khairil ghair. Menghendaki kebaikan kepada orang lain. Perbandingkan coba kalau kita dari sisi ajaran misalnya, kita mengajak kowe itu gampang nih ngafir nih wong. Jeleknya di mana? Kamu itu sholat boleh bermakmum di belakang semua orang kaum muslimin, ahlul kiblat, ahlus sunnah wal jamaah, boleh. Jeleknya di mana? Dibanding dengan pernyataan sedoyo tiang-tiang orang-orang selain jamaah sing boten biat dengan Bapak Imam, sejatosipun iku firqah kafir. Niku termasuk 73 golongan sing langgeng dalam neraka. Baik mana yang awal tidak boleh mengkafirkan, yang ini justru membuat produk kekafiran, produk mengkafirkan selain golongannya. Ayo kira-kira baik mana? Yang awal mengatakan ayo kamu boleh sholat berjamaah boleh, tapi yang ini mengatakan nggak boleh. Kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, setiap amalan yang tidak ada perkara kami maka rodun, dan itu digebyau ya. Setiap orang yang beramal selain golongan kita itu fahuwa rodun. Man amila lillahi fil jamaah fa asaba qabilallahu min wa in akhta'a ghafarallah wa in amil wa man amila yabtaghil firqa fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan itu kita ulang-ulang di video ini hampir 20 kali mungkin ya. Ya.
Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Satu sisi itu dia, satu sisi ayolah kamu berta'awun, ayo makmum. Satu sisi mengajak tidak bermakmum. Secara ajaran misalnya. Satu sisi kamu silakan cari ilmu, apalagi ilmu-ilmu kepada yang merujuk pada ulama jelas, mazhabnya jelas, lulusannya jelas, kuliahnya jelas. Enggak tanpa ini enggak apa-apa, monggo silakan. Tapi satu sisi golongan Islam Jamaah gak oleh sing paling murni ya awake dhewe, mereka mboten murni. Baik mana kira-kira kalau kita buat tabel seperti itu, kita perbandingkan itu wah lucu banget itu. Secara praktek misalnya, ketika ada Islam Jamaah kawannya hijrah, ya, yang kebetulan yang hijrah itu tidak punya kekuasaan atas menguasai keluarganya atau bagaimana, langsung diceraikan. Pegat. Dan korbannya puluhan. Banyak bahkan puluhan. Tetapi ketika misalnya yang hijrah itu punya kemampuan, misalnya punya otoritas di keluarga itu yang hijrah, apa yang kita katakan, saya beberapa kali lebih dari 3 kali itu beberapa kali banyak ada kawan hijrah yang laki-laki hijrah istrinya belum. Kalau termasuk Rijal, misalnya Rijal yang sering muncul itu Rijal termasuk salah satunya, ada banyak selainnya. Dari awal mengatakan, Ustaz pegat mas, tak cerai mas bojoku, tak cerai aja Ustaz, tak cerai aja, angel hijrah angel. Saya katakan stop, jangan. Kita nggak tahu suatu saat nanti mungkin istrimu akan sadar. Ketoi angel, cilik masalah. Jangan. Karena kita juga membuat formula sendiri agar bagaimana di komplek di situ, kemudian bukan mengadu domba. Artinya nanti istrimu itu walaupun masih di Islam Jamaah akan tersisihkan. Dan posisi tersisihkan itulah momen Anda, momen kamu untuk mengajak istrimu hijrah. Walhasil, walhamdulillah, apa yang terjadi benar adanya. Hampir satu tahun, tarik ulur, sampai buat rumah baru. Ya harapannya buat rumah baru nanti kalau istrinya nggak mau hijrah ya. Ya alhamdulillah sekarang istrinya mau hijrah, rumahnya jadi, rumahnya sekarang ada 2. Coba kalau itu kalau itu yang menangani adalah warga Islam Jamaah, maka beda hasilnya. Pegat. Cerai, pegat. Lah maka karena doa ini ditujukan kepada orang yang berbuat jelek, yang berniat berbuat jelek kepada Bapak Imam, yang menghancurkan, maka sibukkanlah dalam urusan keluarganya sehingga tidak mengganggu kami lagi. Ya tentunya ya tidak nyambung, wong kita tidak niat jelek. Kita niatnya baik, kita ngajak hijrah, kita ngajak membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Faham dong? Itu ya. Itu yang paling kayaknya paling tajam lah, doanya paling tajam di situ. Kalau Allahumma anjai matana, insya Allah sudah biasa ya. Itu. Anjai matana, bijak matana itu kita sudah hafal lama, tapi yang paling tajam itu Allahumma man aradana wa arada imamana sultan auliya Abdul Aziz wa ulama ana wa jama'atana bisu'i fashilhu fi nafsihi wa radda kaidahu fi nahrihi wa ja'al tadbirahu tadmiran alaihi rabbil alamin. Nah, seakan-akan kita itu di posisi oleh Islam Jamaah, di posisi orang-orang yang menzaliminya. Saya katakan lagi, orang ini adalah orang yang sering Islam Jamaah ini memposisikan sebagai playing victim. Apa playing victim? Playing victim itu seorang orang seakan-akan dia teraniaya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, sudah kehabisan cara memang. Saya lihat itu Islam Jamaah itu menghadapi mantan itu kehabisan cara. Ada info katanya ini ada yang ada info Allah alam bisawab, masuk di grup-grup itu masuk bahwa akan ada gelontoran dana untuk server-server media sosial
untuk apa itu, untuk men-take down video-video yang membuka bitonah, itu, terutama ucapan-ucapan dari warganya sendiri yang bocor itu di take down katanya wong Yahudi tersebar di mana-mana. Saya pun tidak semudah itu, wong video yang lebih jelek aja banyak. Kalau dianggap jelek, video yang lebih jelek aja banyak. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Inilah Bapak Imam sedang butuh doa. Bapak Imam sedang membutuhkan doanya jamaah. Ayo jamaah berdoa. Tapi ingat ya. Di kalimat-kalimat terakhir itu kan kalimat-kalimat yang seakan-akan akan menyasar, menembak kami yang dituju adalah kami ini. Tapi ingat, kami wallahi, kami bersama kawan-kawan para mantan tidak ada niat sedikit pun untuk meluluh lantahkan sehingga Anda terlihat sengsara. Justru kami akan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita beramar ma'ruf, kita meluruskan. Buktinya kalau orang itu hanya merusak saja itu tanpa solusi. Orang yang dikatakan merusak itu tanpa solusi. Sampai misalnya datang ke sebuah bengkel nih, bengkel sepeda motor. Lalu kemudian sama tanya, ini rusaknya ini mas, ini bagian ini. Lalu sama tukang bengkel dibongkar semua, jebret dibongkar. Terus nggak mau mengembalikan. Belum betul sakit nih. Nah ini namanya jelas merusak. Udah tahu nggak bisa membenahi malah dibuka. Malah dipasang malah bau teturah. Tetapi kita tidak, kita sudah siapkan. Kita siapkan ta'dilus syubhat. Siapkan ilmu yang sudah berdasarkan Quran hadis yang disusun oleh para masyayikh. Siapkan logika sederhana sehingga Anda bisa menangkap dengan cara berpikir yang sederhana pula. Intinya apa? Intinya janganlah meyakini aliran Anda adalah aliran yang paling benar, paling sah, paling masuk surga. Janganlah kita itu mengkafirkan orang kaum muslimin. Kalau bisa bagaimana caranya orang-orang kafir bisa mau menjadi Islam? Bukan orang Islam Anda kafirkan. Giliran orang-orang Islam yang sudah ahlus syahadat, ahlul qiblat Anda berikan seneng yudli dewi. Giliran orang-orang kafir kamu tidak pernah mengajak Islam kepada dirinya. Piye sira kabeh? Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Bagi kawan-kawan mantan, jangan takut, doa seperti ini sudah biasa beberapa kali. Ingat toh sampean di musim corona dulu kita juga pernah dikunuti. Walhasil alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Allah belum ridho. Toh seandainya pun misalnya, jangan takut pula seandainya pun sakit. Sakit itu setiap orang bisa menimpa, potensi tertimpa. Jangan hanya mantan. Bahkan kematian itu siapapun bisa menimpa, kemelaratan siapapun bisa menimpa. Ya. Siapapun bisa menimpa. Jadi kalau sama harus deplik, terus mesti mantan jadi sopo. Ya. Nggak bisa. Jadi siapapun bisa menerima kematian, sakit, melarat, kaya, itu siapapun bisa. Itu kan urusan dunia toh. Innama qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Ya. Siapapun bisa, rezeki termasuk misalnya rezeki. Jadi nggak kemudian hijrah itu deblek, mau mboten. Yang juru jamaah yang deblek wakeh. Justru kita di dalam Islam, di dalam mantan tidak ada tim duafa. Tapi kan di dalam jamaah kan ada tim duafa, berarti ada orang deblek di situ. Kan gitu logikanya sederhana. Kalau di kita kan gak enak tim duafa, artinya kalau ada yang membutuhkan ya kita ta'awun, sengguyung bersama-sama. Tapi tidak betul-betul khusus tim duafa kan tidak ada, walaupun ya ada baiknya sih suatu saat mungkin ya. Suatu saat mungkin kaum muslimin secara umum lah. Bukan mantan itu tidak sebuah kelompok ya, jadi nggak bisa.
Cuman kelompok bentuk tim, bentuk amir, gak enak kuwi. Tapi justru di Islam Jamaah kan ada tim du'afa. Dan du'afa, miskin, melarat, sakit, hatal maut. Sampai mati, kematian, siapapun bisa menimpa mereka. Jadi doa ini misalnya, Allahu a'lam bishawab, kemudian terkabul, bukan terkabul, kok kita kok ragu-ragu terus aku kena, bukan dalam kena ini. Kenapa? Karena tertolak jelas. Jadi, pelaku maasi, pelaku maksiat, pelaku penentang, bahkan pelaku-pelaku yang menganiaya, yang zalim, dia tidak akan terkabul. Bahkan orang yang dizalimi lah yang akan terkabul. Pembuktian dizaliminya jelas banyak. Pembuktian bahwa kita dizalimi jelas banyak. Mungkin saksi di dunia sampai akhirat akan ada. Ya, pembuktian kita dizalimi jelas banyak sekali. Memutus famili, memutus anak, memutus suami istri, mengusir anaknya, mengusir orang tuanya, loh, lengkap. Anaknya diusir juga banyak, orang tuanya diusir ada, anaknya dikafirkan, orang tuanya dikafirkan, loh, lengkap sudah. Mau apa lagi? Mau victim lagi apa? Playing victim apa lagi? Maka doa apapun saya yakinnya bismillah bismillah. Yang pertama ini kan ditujukan kepada orang yang ingin berbuat jelek pada mereka. Nah kita nggak berbuat jelek, kita iradatul khairil ghair. Ad-dinu nasihat, katanya. Ya, katanya Nabi mengatakan ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat liman ya Rasulullah, lillah, wali kitabihi, wali rusulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Nah, dalam kitab Arba'in Nawawi nomor 7 dah. Roh Muslim dah. Di nomor 7 kitab Arba'in Nawawi ya. Insyaallah. Kitab nomor 7. Nasihat ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Agama itu nasihat, mengharapkan kebaikan, berbuat baik, nasihat berbuat baik. Liman, katanya sahabat berkata, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Lillah, bagi Allah, dengan telah antakuna biimanihi, kamu harus beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala, wa nafyun anisyirki bihi, menghilangkan dari syirik kepada Allah. Kemudian wali kitabihi, percaya atas kitabnya Allah. Ya nah? Wali rasulihi, percaya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan bita'limihi, dengan mengajar, dengan belajar dan mengajarkannya. No. Nah, kita itu tidak pernah berbuat niat kejelekan. Bahkan dalam kehidupan komunikasi sehari-hari, misalnya saya langsung, kalau saya itu antum di sini, saya itu hampir setiap hari, bukan hampir, ya setiap hari, bukan hampir, lalu lalang terus berdampingan, berhadapan, bertemu dengan jamaah, bahkan pengurus wakil KU daerah dari Papasan. Saya yang ngepeltin, saya yang menyapa. Apa responnya? Diem. Walaupun ada sebagian pengurus yang memang agak sudah mulai cair. Tapi satu ini, KU ini memang saya ada apa namanya, husnudzon, kita kalau firasat saya husnudzon. Kenapa? Karena dia itu akrab dengan saya dulunya. Terus tahu-tahu langsung hilang. Nah, bahkan dia pernah bercerita sama Mas Husnul Yakin, kalau nggak salah lah ya. Mas Husnul Yakin dia juga sama-sama KU dulu, wakil KU daerah, tapi kali ini KU daerah di Kediri. Saat saya keluar itu dia menyesalkan sekali, cerita. Walaupun sekarang Mas Husnul juga ya hijrah akhirnya, KU dari Babat, bercerita. Karena memang wakrab bener, dan saya khususnya bilang, kenapa beliau tidak begitu welcome dengan saya? Karena takut ada rasa-rasa mahabbahnya akan datang. Aku tidak seneng meneh kalau Mas Iwan. Padahal saya waktu itu, mohon maaf, waktu lamaran istri saya yang kedua, beliau yang ngantar. Dan setiap pagi waktu longgar-longgar itu ajak, Mas ajak jalan. Dia masih muda kebetulan. Justru kita yang komunikasinya baik.
Qadarullah sekarang tidak, artinya tidak kenal. Bahkan kemarin itu ada sahabat saya kuliah saat di mana ya, saya kuliahnya kan beberapa kampus dulu ya, terakhir di mana itu di Mahat Abu Bakar. Nah, Mahat Abu Bakar teman kuliah saya itu bisnis dengan beliau, beli barang produk mesin, mesin cutting ke KU. Kemudian ternyata dekat rumah saya, bukan ternyata ya, rumahnya emang dekat 1 kiloan lah. Nah, kawan saya itu dari Sragen itu ke sana beli mesinnya, lalu difoto thread, dikirimin ke saya. Pak, kenal kira Pak? Yo kenal toh, wih koncoku kok. Nah, terus tahu dia, kebetulan saya pernah nyimpen momen-momen bersama kau daerah itu. Terus tak kirim gitu wongnya. Iya Pak, bener ini orangnya. Coba tak tanya kenal jenengan enggak? Tanya dia, Mas, di sini sampean kenal Mas Iwan enggak? Mas Iwan siapa ya? Mas Iwan Hadi. Iwan siapa ya? Betul kenal nih. Padahal fotonya ada bersama saya. Dia temen ya, ditunjukkan teman. Masya Allah. Apa? Dia lupa ngelalek nih. Ben lali. Tuh, artinya siapa yang di pihak kejelekan secara muamalah? Lalu kita sedang meluruskan dianggap menjelekkan, berniat buruk, menghancurkan, la haula wala quwata illa billah. Ini sangat-sangat tidak fair. Makanya insyaallah biidznillah bi'aunillah tak akan terkabul. Wong kita niatnya tidak niat jelek, itu kan yang ditujukan orang-orang yang berniat jelek. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikian saudara-saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.